Halo, salam sehat semua. Sekarang kita akan melanjutkan materi metode harga pokok proses bagian kedua, yaitu tentang bagaimana sih cara menghitung unit ekuivalensi berdasarkan data produksi. Jadi, dalam materi ini kita akan mempelajari berbagai cara menghitung disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di perusahaan. Nah, untuk soal pertama kita akan mencoba soal yang paling sederhana, yaitu di mana perusahaan dalam berproduksi itu tidak ada produk yang rusak ataupun tidak ada produk yang hilang. Jadi di sini contohnya sebuah pabrik memproses 1.000 unit di awal periode, yaitu awal Februari 2024 misalnya. Kemudian di akhir bulan dia menghasilkan 600 unit produk jadi dan 400 unit produk dalam proses 400 unit produk dalam proses di mana persentase penyelesaian yaitu penyerapan biaya bahannya 100%, biaya konversi 75%. Nah, data produksi yang akan ditampilkan dalam laporan harga pokok itu yang kita harus pastikan adalah yang diproses dengan yang dihasilkan itu harus sama. Jadi produk diproses ada berapa, produk dihasilkan ada berapa, itu kita lihat berdasarkan soal ini. Jadi yang pertama ada masuk ke proses yaitu 1.000 unit. Kemudian yang dihasilkan berdasarkan soal ada barang jadi 600. Kemudian barang dalam proses itu adalah 400 unit, di mana persentase penyelesaian ini sebenarnya tidak perlu ditulis ya di laporan harga pokok di bagian data produksi, tapi karena kita sedang belajar, kita bisa tulis untuk memudahkan kita nanti menghitung unit ekuivalensi. Nah, produk yang dihasilkan itu hanya dua ini, barang jadi dan barang dalam proses akhir, ini kita jumlah hasilnya 1.000. Jadi sama persis dengan produk yang diproses, jadi sama-sama 1.000. Nah, sekarang kita akan menghitung unit ekuivalensi biaya bahan bakunya berdasarkan data produksi yang tadi kita sudah buat. Jadi ingat ini adalah rumusnya, bisa ditempel dulu di sini untuk memudahkan kita. Jadi yang pertama untuk unit ekuivalensi biaya bahan baku, yang kita tulis pertama adalah produk jadi atau barang jadinya, yaitu 600. Kemudian barang dalam proses akhir, kita ambil dari sini 400, kita kalikan persentase penyelesaian untuk biaya bahan baku, karena kita menghitung unit ekuivalensi biaya bahan baku, yaitu di sini 100%, pindahkan ke sini. Nah, kemudian di sini di rumus itu ada yang hilang, rusak, cacat, dan seterusnya. Di soal ini tidak ada, sehingga kita bisa pas. Jadi itu nol semua ya, jadi nggak perlu ditulis. Nah, jadi di sini unit ekuivalensi biaya bahan baku adalah 1.000 unit. Jadi satuannya unit. Apa makna dari unit ekuivalensi biaya bahan baku 1.000 unit ini? Jadi maknanya adalah biaya bahan baku yang dikeluarkan pabrik selama periode tertentu, yaitu tadi Februari 2024 itu digunakan untuk membuat setara 1.000 unit produk jadi. Jadi di sini sama persis dengan yang masuk proses karena persentase penyerapan biaya bahan baku oleh barang dalam proses akhir itu 100%. Sehingga jumlahnya sama, yaitu 1.000 unit. Nah, sekarang kita coba yang produk rusak dan hilang di awal. Nah, yang sebelum saya lupa, ini untuk unit ekuivalensi biaya tenaga kerja dan BOP alias biaya konversi, caranya sama seperti ini, tetapi persentasenya tinggal diganti dengan 75%. Berikutnya adalah soal yang kedua, yaitu bagaimana jika ada produk yang rusak atau ada yang hilang. Misalnya di sini di awal proses. Jadi sebuah pabrik memproses 1.075 unit, hasilnya yaitu 600 produk jadi, 400 unit dengan persentase penyerapan biaya bahan 100%, konversi 75%. Itu ada 400 unit tadi ya. Kemudian sisanya merupakan produk yang cacat normal 50 unit dan ada produk yang hilang di awal proses yaitu sebanyak 25 unit. Nah, di sini jika dalam soal tidak ada keterangan kondisi pada saat kapan ditemukan cacatnya, maka kita asumsikan dia sudah menyerap biaya penuh yaitu 100%. Kalau untuk hilang di awal proses, maka di sini kita asumsikan dia hilang di awal sehingga biaya yang diserap nol ya. Ini maksudnya 0%, alias tidak ada biaya atau belum ada biaya yang diserap. Nah, ini adalah data produksi seperti biasa, produk diproses dengan produk dihasilkan itu harus sama.
Jadi di sini masuk proses 1075 unit. Yang dihasilkan tadi barang jadi 600 unit. Kemudian barang dalam proses akhir ini ada 400 unit. Kemudian ada barang yang cacat normal sebanyak 50 unit. Kemudian ada produk yang hilang di awal proses, jadi karena di awal dia persentasenya 0%, itu 25 unit. Nah, ini di jumlah hasilnya harus sama atas dan bawah, sama-sama 1075. Nah, sekarang kita akan menghitung unit ekuivalensinya. Jadi rumus masih ditempel di sini. Nah, unit ekuivalensi biaya bahan baku, jadi kita masukkan barang jadi 600, kita tambah dengan barang dalam proses akhir 400, dengan persentase biaya bahan 100%. Kemudian ada barang yang cacat normal, itu 50 unit, kita penyerapan biayanya 100%. Kemudian ada barang yang hilang di awal 25 unit dengan persentase penyerapan biaya 0%. Jadi itu semua dijumlah. Jadi untuk beberapa buku di sana biasanya kita diinfokan kalau menghitung unit ekuivalensi untuk produk hilang di awal proses itu dia tidak masuk. Tapi di sini saya tulis, tapi jangan lupa ini persentasenya adalah 0, sehingga sebenarnya ini tidak ada atau 0. Tapi karena rumusnya saya gabung jadi satu, maka saya tulis, tapi di sini 0%. Nah, di sini kita jumlahkan 600 plus 400 plus 50, maka jumlahnya itu adalah 1050. Jadi apa maknanya? Maknanya di sini adalah biaya bahan baku yang dikeluarkan pabrik selama periode tersebut digunakan untuk membuat setara 1050 produk jadi. Nah, itu untuk perhitungan unit ekuivalensi biaya bahan baku. Yang biaya konversi bagaimana? Jadi sebenarnya sama, kita tinggal menyesuaikan persentase biaya konversi. Jadi ini sama ya dengan yang tadi, yang berubah ini. Jadi pengalinya sekarang 75%. Kemudian jumlahnya otomatis berubah 950. Maknanya adalah biaya konversi yang digunakan pabrik, dikeluarkan pabrik selama bulan tersebut digunakan untuk membuat setara 950 produk jadi. Nah, sekarang kita soal yang berikutnya, contohnya yang kedua B ya. Jadi hilangnya di akhir. Bagaimana kalau hilangnya di akhir proses? Jadi soalnya masih sama, tapi akhir proses dengan jumlah yang sama. Jadi kalau di sana di soal dikatakan hilang di akhir proses itu, maka kita akan asumsikan biaya yang diserap itu penuh yaitu 100%. Tapi kalau disebut hilang pada saat proses penyelesaian prosesnya itu 75% itu misalnya, maka persentasenya juga ikut 75%. Nah, ini data produksinya sama saja dengan yang sebelumnya, yang berbeda hanya kata hilang akhir dengan persentase 100%. Nah, sekarang kita akan menghitung unit ekuivalensinya. Jadi, cara menghitungnya itu sama dengan yang sebelumnya, tetapi yang berbeda hanya di bagian hilang akhir, di mana hilang akhir di sini pengalinya yaitu 100%. Jadi, unit ekuivalensi biaya bahan bakunya menjadi 1075 unit. Jadi di sini maknanya adalah biaya bahan baku yang dikeluarkan pabrik selama periode tertentu ini itu digunakan untuk membuat setara dengan 1075 unit produk jadi. Jadi ini contoh yang kedua B ya. Jadi ada produk yang rusak atau yang cacat, kemudian ada produk yang hilang, yaitu hilangnya di akhir periode. Nah, sekarang untuk biaya konversi. Nah, untuk biaya konversi kita tinggal sesuaikan dengan yang persentasenya ini. Jadi tadi bahan baku 100%, konversi 75%. Ya, hilang akhirnya kan tidak ada hubungannya dengan persentase penyerapan itu. Jadi di sini unit ekuivalensinya itu adalah 600 plus 300 tambah 50 tambah 25. Hasilnya 975 dengan makna yang sama. Tinggal diganti dengan setara 975 produk jadi. Nah, berikutnya adalah soal yang ketiga. Bagaimana jika perusahaan itu memiliki barang dalam proses awal? Jadi ada BDP awal di departemen tersebut. Jadi ini contoh soalnya. Ada barang jadi yang ditransfer ke gudang sebanyak 5.000 unit.
produk rusak normal sebanyak 400 unit, ada produk hilang akhir proses sebanyak 100 unit. Nah, barang dalam proses awal itu ada 1.000 unit dengan persentase penyerapan biaya bahan 100%, biaya konversi 40%, dan ada juga barang dalam proses akhir sebanyak 500 unit dengan persentase penyelesaian bahan, biaya bahan 60%, biaya konversi 30%. Nah, kita buat dulu data produksinya. Jadi sama seperti yang tadi, yang diproses dengan yang dihasilkan harus sama. Jadi produk yang diproses bedanya dengan yang tadi, sekarang ada BDP awal, sehingga kita harus sampaikan atau sebutkan bahwa produk yang diproses itu ada yang berasal dari barang dalam proses awal. Ini yang baru dibanding yang tadi ya. Kemudian yang masuk proses berapa? Nah, di sini dalam contoh soal ini dia tidak ada sebut masuk proses berapa, sehingga masih XXX atau tanda tanya. Nah, yang dihasilkan berapa? Barang jadi ada 5.000 unit, barang dalam proses akhir, yang ini ya, BDP akhir 500 unit, dengan komposisi persentase penyerapan biaya seperti ini. Kemudian ada yang rusak normal 400 unit, kemudian ada hilang di akhir proses 100 unit. Sudah semua ya, sudah semua masuk, berarti total yang dihasilkan itu adalah 6.000 unit. Nah, karena yang dihasilkan 6.000 unit, maka yang masuk proses pun atau yang diproses pun itu dia 6.000 unit. Sekarang kita tarik mundur sehingga ketemulah yang masuk proses, berarti 6.000 dikurangi 1.000 yaitu 5.000 unit. Ya, begitu caranya mencari. Nah, sekarang kita hitung unit ekuivalensi biaya bahan bakunya. Nah, di sini karena ada barang dalam proses awal, adik-adik harus ingat bahwa ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan perhitungan biaya dengan adanya BDP awal. Jadi yang pertama menggunakan metode average atau rata-rata, dan satu lagi bisa dengan metode FIFO. Nah, ini sekarang yang average ya. Jadi unit ekuivalensi biaya bahan bakunya, bagaimana menghitungnya? Masih menggunakan rumus yang sama, barang jadi ada 5.000 unit, barang dalam proses akhir 500 unit dengan penyerapan biaya bahannya 60%, yang ini. Kemudian ada rusak normal 400 unit, hilang akhir 100 unit, ya, dikalikan dengan persentase masing-masing. Kemudian ini kita jumlahkan. Jadi unit ekuivalensi biaya bahan bakunya itu adalah 5.800 unit. Jadi ini metode yang rata-rata. Maknanya sama ya. Jadi biaya bahan baku yang dikeluarkan pabrik selama periode tertentu. Jadi ingat dalam kurung ini dia karena pakai average. Termasuk yang terkandung dalam barang dalam proses awal. Jadi biayanya itu maksudnya biaya yang benar-benar keluar bulan ini di departemen tersebut ditambah dengan berapa biaya yang terkandung dalam barang dalam proses awal tersebut. Ya. Nah, itu ini departemen 1 misalnya ya. Nah, itu biayanya itu semua digunakan untuk membuat setara 5.800 produk jadi. Jadi ingat ini adalah metode average atau rata-rata. Nah, sekarang kita menggunakan FIFO. Kalau pakai FIFO bagaimana? Tadi kan average ya. Jadi dalam metode yang sebelumnya, yang average, jadi seperti ini tampilannya begini ya. Jadi angka-angka ini kita masukkan sesuai dengan rumus yang ini. Ini ada batasan ya, average, jadi sampai di sini. Nah sekarang karena kita akan menggunakan metode FIFO, jadi FIFO itu sama dari sini ke sini, tinggal dikurangi yang warna kuning ini. Jadi persis sama begini, ya. Sekarang tinggal kita masukkan yang kuning ini, yaitu BDP awal ini. BDP awal sebanyak 1.000 unit ini, kalikan persentase penyelesaian bahan bakunya, ini ya. Nah, ketemu hasilnya 4.800 unit. Jadi bedanya yang average tadi itu dia lebih banyak, sementara yang di FIFO itu dia lebih sedikit.
Jadi ini adalah unit ekuivalensi biaya bahan baku. Jadi biaya bahan baku yang dikeluarkan pabrik selama periode tertentu tidak termasuk yang terkandung dalam barang dalam proses awal, itu digunakan untuk membuat setara 4.800 produk jadi. Jadi ini adalah perhitungan unit ekuivalensi biaya bahan baku untuk metode FIFO. Average. Jadi sama dengan yang biaya bahan average tadi, kita hanya menyesuaikan persentase dari si biaya konversi. Ya, dijumlah sehingga biaya konversinya 5.650. Maknanya ya sama biaya konversi yang dikeluarkan perusahaan bulan tersebut itu digunakan untuk membuat setara 5.650 produk jadi. Jadi biaya itu termasuk biaya yang terkandung di barang dalam proses awal. Bagaimana yang metode FIFO? Adik tinggal kurangi dengan BDP awal, ini 1.000, kalikan persentase penyelesaian yang 40% ini, sehingga unit ekuivalensi biaya konversi menjadi 5.250. Jadi biaya konversi yang terjadi itu tidak termasuk yang terkandung di BDP awal, itu dipakai untuk membuat setara 5.250 produk jadi. Nah, sekarang kita masuk ke tipe soal yang lain. Jadi, ada tambahan bahan baku yang masuk ke Departemen 2, di mana penambahan bahan baku ini menyebabkan unit yang dihasilkan itu menjadi bertambah banyak di Departemen 2. Jadi contohnya misalnya kita memasukkan di Departemen 1, kita masukkan cairan-cairan sebagai bahan baku. Setelah dia beres di Departemen 1, kita oper atau transfer ke Departemen 2. Nah, di Departemen 1 itu kita menghasilkan setara 1.000 botol misalnya, ya misalnya sirup, katakanlah begitu ya, 1.000 liter atau 1.000 botol sirup. Nah, ketika kita oper ke Departemen 2, sirup yang tadi belum selesai itu setelah ditransfer ke Departemen 2 untuk penyelesaiannya itu dimasukkan cairan lagi, sehingga hasilnya nanti tidak 1.000 tetapi menjadi 1.200 botol sirup. Jadi ada penambahan unit jadi, barang jadi lagi 200. Nah, itu bagaimana perhitungan unit ekuivalensinya, kita lihat di sini di soal. Ada barang dalam proses awal 28.000, diterima dari Departemen 1 100.000 unit. Nah, kemudian ini ada unit tambahan karena adanya penambahan bahan, itu dia akan bertambah 22.000 unit, satuannya unit juga, ini maaf tertinggal. Nah, hasilnya itu adalah berupa barang jadi 120.000 dalam proses 30.000. Data produksinya seperti ini. Jadi barang dalam proses awal kita tulis 28.000 unit di sini. Kemudian ada diterima dari Departemen 1. Jadi yang operan dari Departemen 1 ini ya 100.000 unit. Kemudian di sini ada masuk, ini hal yang baru ya dibanding yang tadi. Ada unit tambahan. Unit tambahan ini muncul karena adanya penambahan bahan baku sebanyak 22.000 unit. Nah, yang dihasilkan barang jadi 120, barang dalam proses 30.000, sehingga totalnya 150.000. Jadi ini sama-sama 150.000 unit. Nah, apa sih dampaknya terhadap perhitungan unit ekuivalensi? Nah, kita lihat apa ada dampak yang terlihat. Jadi, rumus untuk unit ekuivalensi itu tidak ada membahas tambahan bahan. Jadi tambahan unit akibat penambahan bahan itu tidak berpengaruh. Jadi kita lihat di rumus ini pun tidak ada membahas sedikit pun tentang penambahan biaya. Jadi unit ekuivalensinya tetap barang jadinya berapa, barang dalam prosesnya berapa. Kalau ada yang rusak, cacat, hilang, silahkan dimasukkan ke sini. Jadi unit ekuivalensi biaya bahan bakunya 150.000. Kalau kita menggunakan metode average, jangan lupa ini ada BDP awalnya. Kemudian kalau menggunakan FIFO, tinggal hasil yang average ini dikurangi dengan
BDP awal ini sehingga ketemu kalau pakai Vivo unit ekuivalensinya itu adalah 122.000. Jadi sekali lagi penambahan bahan yang berdampak pada bertambahnya unit yang dihasilkan di departemen kedua itu tidak berdampak pada perhitungan unit ekuivalensi. Efeknya atau pengaruhnya di mana nanti di pembebanan biaya. Jadi kita bahas itu nanti di video berikutnya. Jadi di sini di unit ekuivalensi dia tidak berubah. Bagaimana dengan yang biaya konversi? Ya sama saja ya, tinggal adik sesuaikan saja dengan persentasenya yang ini. Sekarang 30%, kemudian untuk yang BDP awal pakai yang 60%. Sehingga ketemu 112.200 yang Vivo, yang average 129.000. Nah, sekarang kita masuk soal yang benar yang kompleks segala macam ada di sana gitu ya. Di sini berikut hasil produksi sebuah pabrik di mana barang jadi yang ditransfer ke gudang ada 5.000 unit, ada produk cacat normal 30, ada produk yang cacat abnormal 10, ada produk rusak normal sebanyak 20 unit dan ada juga produk yang hilang di akhir proses sebanyak 50 unit. Nah, BDP awal di pabrik ini 1.000 unit dengan persentase yang saya buat sama, bahan dan konversi 40%, barang dalam proses akhir 500 unit dengan persentase penyerapan biaya bahan maupun konversi sama-sama 70%. Nah, data produksinya kita tulis BDP awal 1.000, yang masuk proses di sini tidak ada, jadi XXX. Produk yang dihasilkan barang jadi 5.000, barang dalam proses akhir 500 yang ini. Kemudian ada cacat normal, mana cacat normal 30, kemudian cacat abnormal 10, kemudian ada rusak normal 20, dan ada yang hilang di akhir proses sebanyak 50 unit. Jadi semua ini kita jumlah hasilnya 5.610, kita bawa naik ke sini sama 5.610, tinggal dicari selisihnya, itulah yang masuk proses. Nah, sekarang menghitung unit ekuivalensinya. Jadi di sini persentase biayanya itu kebetulan sama, bahan baku maupun biaya tenaga kerja dan BOP alias biaya konversi itu ya sama-sama 70%. Jadi kita cukup menghitung unit ekuivalensinya cukup sekali saja. Karena itu persentasenya kan sama semuanya. Jadi barang jadi 5.000 ya sesuai rumus. Kemudian BDP akhir ini 500 kali 70%. Kemudian ada barang cacat normal 30 kalinya 100% karena dia dianggap diketahuinya cacatnya itu di akhir. Kemudian ada cacat abnormal juga 10, rusak normal 20, hilang di akhir 50. Dengan persentase masing-masing karena dianggap sudah menyerap semua biaya produksi. Nah, itu di total ketemulah angka 5.460 jika menggunakan metode average. Kalau menggunakan metode Vivo tinggal kurangi dengan barang dalam proses awal yaitu 1.000 dengan pengali 40%. Yang ini. Jadi ini sekali lagi persentasenya memang dibuat sama biar sekalian penjelasannya. Kalau misalnya ada persentase yang berbeda, silahkan dibuat kembali sesuai dengan persentase masing-masing. Nah, dengan menggunakan metode Vivo kita ketemu 5.060 unit. Jadi ini sudah saya tampilkan yang average bagaimana hasilnya, yang Vivo bagaimana hasilnya. Jadi ini adalah contoh soal yang kompleks sudah melibatkan berbagai macam jenis produk baik jadi dalam proses rusak, cacat dan seterusnya termasuk yang hilang. Nah, itu saja latihan soal kita untuk hari ini terkait dengan unit ekuivalensi. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.